apa yang menjadi fokus Anda nantinya di dalam postur anggaran APBD? Karena sekitar 1,46 triliun, sementara di satu sisi Presiden Bapak Prabowo juga mewanti-wanti untuk bisa menjaga daripada pengeluaran-pengeluaran daerah khususnya yang sudah terjadi selama ini, Pak. Ya, fokus saya adalah bagaimana mobilisasi daripada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan memperbaiki jembatan-jembatan putus, dengan memperbaiki jalan-jalan putus, dengan memperbaiki irigasi-irigasi yang rusak. Ya. Ini utamanya dulu yang kita harus lakukan. Dengan lebih baiknya mobilisasi masyarakat, tentu dengan sendirinya akan meningkatkan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Itu yang menjadi fokus kami. Oke, berarti infrastruktur ya Pak ya? Ya. Untuk postur anggaran APBD sendiri sejauh ini boleh dielaborasi Pak terkait dengan proporsinya seperti apa terkait dengan infrastruktur maupun mungkin dari segi belanja pegawai? Ya, dari 1,46 triliun tadi seperti yang saya katakan tadi belanja pegawainya mungkin sekitar ya 90% lebih itu adalah untuk belanja pegawainya. Ya, serta belanja-belanja lainnya gitu kan yang bisa dikembalikan ke infrastruktur itu hanya 86 miliaran itu. Namun ya kami tetap optimis ya tentu dengan kita bekerja sama mengambil program-program dari kementerian lembaga yang ada di pusat itu yang untuk kita bawa ke daerah ya mudah-mudahan ya hal-hal yang demikian itu bisa kita curi dari kementerian lembaga, kita ambil. Berarti dari Anda cukup akan serius dan berani ya Pak untuk memotong belanja pegawai yang sudah selama ini cukup berkontribusi cukup besar dalam postur anggaran APBD. Kami belum tentu untuk memotong belanja pegawai, gitu kan ya, karena memang itu sudah standarisasinya. Ya, walaupun sudah proporsinya 90% tadi Pak. 90% itu, gitu kan ya. Sekarang yang kami lakukan adalah bagaimana kami memaksimalkan kerja kami untuk membawa APBN itu ke daerah. Ya, membawa uang pusat itu ke daerah, itu yang kita maksimalkan, gitu kan ya. Dan kami yakin, gitu kan ya, dengan pendekatan-pendekatan kami kepada beberapa kawan-kawan yang alhamdulillah, gitu kan, banyak teman-teman saya yang jadi menteri, gitu kan ya. Ketika saya di DPR dulu, kami sama-sama di DPR, dan insya Allah mereka siap untuk membantu Padang Pariaman. Oke, nah dengan kondisi yang tadi Anda sudah gambarkan, apakah memang karena postur anggaran infrastruktur yang bisa dikatakan cukup kecil sehingga untuk pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman ini bisa dikatakan cukup menjadi kendala? Ya, kendala pasti ada, ya, kendala pasti ada. Tapi seperti sekali lagi saya sampaikan, bagaimana kami berupaya semaksimal mungkin. Seperti tadi saya berupaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada kawan-kawan untuk membantu Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana DAK kita bisa naik. 40 miliar, 50 miliar saja setahun itu sangat berarti buat Kabupaten Padang Pariaman. Bisa membangun Kabupaten Padang Pariaman ya. Selain daripada jalan putus, jembatan putus, irigasi rusak, juga banyak jalan-jalan kabupaten itu yang rusak-rusak gitu kan ya. Tapi dengan potensi-potensi yang pergaulan yang kami miliki, insya Allah itu bisa kita lakukan. Artinya kita bisa membangun Kabupaten Padang Pariaman. Di samping itu, kita juga berupaya melalui sektor wisata, ya, yang seperti yang saya katakan tadi, bisa menambah PAD daripada Kabupaten Padang Pariaman. Karena Padang Pariaman itu indah sesah, gitu kan ya, indah ya. Dan saya beberapa hari yang lalu saya berkunjung kepada salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Aur Malintang. Di situ ada namanya Batu Bintang. Bahkan Batu Bintang itu sudah diekspor ke Jepang dan ke Korea, gitu kan. Batu Bintang itu dipergunakan untuk membuat kaca. Nah, itu potensi alam yang belum dimaksimalkan ya Pak? Belum dimaksimalkan. Yang kedua juga ada tambang galian C, pasir, itu. Kita akan gali, kita akan tertibkan sehingga bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Oke, itu apakah sudah ada hitung-hitungan gambaran Pak? Kira-kira dua komunitas ini akan berkontribusi sesignifikan apa bagi pendapatan pelan-pelan daerah? Kami akan melakukan pendekatan, ya. Kita apa yang bisa dibantu oleh pemerintah sehingga nilai produksinya akan lebih meningkat, ya tentu kita bisa akan
tingkatkanlah. Yang kedua, potensi alam kita ya. Sebagaimana diketahui bahwa Padang Pariaman itu kan adalah penghasil kelapa yang paling terbaik, ya penghasil kelapa. Pada umumnya kelapa-kelapa ini dijual ke Pekanbaru. Ini merupakan potensi alam yang kami miliki juga.